dapat berjumpa kembali dalam Bina Iman secara online. Bagaimana kabar kalian? Pasti luar biasa. Nah, hari ini adalah hari yang spesial loh. Ada yang tahu hari ini kita merayakan hari raya apa? Ibu percaya kalian pasti tahu. Hari ini kita merayakan Hari Raya Orang Kudus. Sudah tidak sabar kan? Cerita apa yang akan kita dengarkan hari ini? Tapi sebelumnya kita mau mempersiapkan hati kita dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kita Dustin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, yang penuh kasih dan pengampunan, terima kasih karena Engkau telah menghimpun anak-anak-Mu di tempat ini untuk belajar dan berdoa bersama-sama. Berkati kami senantiasa agar kami dapat menghayati dan mengamalkan contoh perbuatan orang-orang kudus yang Engkau berkatilah dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, yuk kita bernyanyi bersama. Walaupun kita bernyanyi di rumah masing-masing, tetapi kita bernyanyi dengan penuh sukacita ya. Yuk kita berdiri. Wah, memang betul sekali. Dari terbit matahari sampai masuknya, kita terus memuji Tuhan. Nah, sekarang apakah kalian sudah mendengarkan cerita hari ini? Seperti tadi yang Ibu katakan, hari ini adalah Hari Raya Orang Kudus. Kalian tahu tidak? Kalau semua orang kudus itu selama hidupnya selalu memuji dan mencintai Tuhan. Yuk kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Halo anak-anakku yang terkasih. Sebelum kita mulai cerita hari ini, kita akan membaca Alkitab dulu ya. Yuk siapkan Alkitabmu. Hari ini kita akan membaca dari Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Yuk, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Ya, Ibu akan bacakan buat kalian ya. Ucapan bahagia.
Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga." Ya, firman yang kita baca tadi sangat erat hubungannya dengan hari raya semua orang kudus yang kita peringati hari ini. Karena semua orang kudus itu bisa kita bilang sebagai orang yang berbahagia. Yuk kita lihat slide berikut ini ya. Anak-anak, siapa yang tahu apa arti santo atau santa? Ya, kamu betul. Santo atau santa adalah panggilan untuk orang suci atau kudus. Kalian tahu nggak kenapa kok mereka disebut santo atau santa? Ya, mereka disebut santo atau santa karena selama hidupnya mereka selalu melakukan kehendak Tuhan, jadi saksi kebenaran, suka berkata jujur, dan selalu berbuat baik. Nah, karena itulah Gereja Katolik sangat menghargai orang kudus. Jadi setiap tanggal 1 November kita selalu memperingati mereka, sama seperti hari ini. Coba sekarang lihat gambar ini. Wah, ada banyak sekali ya santo dan santa yang diakui oleh Gereja Katolik. Dan ini belum semuanya loh. Coba ibu tanya, siapa nama baptismu? Nah, nama baptismu itu pasti diambil dari nama salah satu santo atau santa. Kenapa? Supaya kamu bisa mencontoh kekudusan hidup dari orang kudus ini. Hari ini, Ibu mau bercerita tentang seseorang yang sekarang ini sedang banyak dibicarakan. Dia adalah seorang anak muda yang selama hidupnya sangat mencintai Tuhan. Siapa hayo? Ya, dia adalah Carlo Acutis. Siapa sih dia? Pada tanggal 10 Oktober lalu, Carlo Acutis diberikan gelar sebagai Beato. Apa itu Beato? Beato itu artinya yang terberkati. Carlo Acutis memang saat ini belum menjadi santo, tapi sebagai seorang Beato, ada banyak teladan hidupnya yang bisa kita lihat dari cerita berikut. Yuk kita simak bersama-sama ya. Carlo Acutis lahir di Inggris, tapi dia besar di kota yang bernama Milan, Italia. Carlo adalah seorang anak tunggal di keluarganya. Carlo itu anak yang cerdas dan aktif. Sejak kecil, Carlo ini sudah mengenal dan mencintai Yesus dan Bunda Maria loh. Waktu berumur 7 tahun, dia sudah diperbolehkan ikut komuni. Dan sejak saat itu, dia rajin banget ikut misa dan berdoa rosario. Sama seperti kalian di zaman sekarang, Carlo ini suka main game dan dekat dengan dunia internet.
Bahkan dia pinter loh membuat animasi dan program lainnya. Hebatnya, walaupun Carlo ini suka main game, dia tidak pernah lupa untuk ikut misa setiap hari dan berdoa rosario. Bahkan Carlo juga suka ikut mengaku dosa loh di gereja. Wah, luar biasa ya. Karena Carlo sangat pintar menggunakan teknologi komputer dan dia sangat mencintai Yesus dan perjamuan kudus, Carlo memakai bakatnya untuk membuat situs internet yang isinya kumpulan cerita tentang keajaiban perjamuan kudus dari seluruh dunia. Jadi, banyak orang bisa tahu bahwa Yesus itu sungguh-sungguh hadir loh pada saat perjamuan kudus. Tuh kan, makanya kalau di gereja nggak boleh ya mainan HP. Selain itu, Carlo suka menolong teman-temannya yang dibully dan juga orang-orang yang berkekurangan. Contohnya mereka yang tidak punya tempat tinggal. Sayangnya, pada umur 15 tahun, Carlo meninggal karena sakit kanker darah atau leukemia. Carlo diberi gelar Beato setelah ada keajaiban penyembuhan terjadi pada seorang anak kecil yang sakit berat. Selain itu, mukjizat lain yang terjadi adalah jenazah Carlo tidak rusak walaupun sudah lama dikuburkan. Anak-anak, hidup Carlo bisa jadi contoh buat kita semua. Kadang kita suka lupa waktu main game atau gadget. Kadang bahkan kita mungkin malas ke gereja gara-gara mau ngegame. Ayo, siapa yang kayak begitu? Bisa nggak ya kita dapatkan kebahagiaan dan kemuliaan seperti orang-orang kudus? Tentu bisa. Bagaimana caranya? Ya, rajin berdoa, baca kitab suci, jujur, nggak pernah bohong, berbuat baik ke orang sekitar kita, dan pakai bakat kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah sepenggal cerita tentang Carlo Acutis yang bisa menjadi teladan hidup kita. Ternyata walaupun masih sangat muda, Carlo bisa menjadi contoh buat kita semua ya. Nah, kita juga bersyukur dan berterima kasih karena hari ini dengan hari raya perayaan semua orang kudus, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan sudah memberikan banyak sekali santo dan santa yang bisa menjadi penuntun jalan kita menuju surga. Semoga kita semua bisa meneladani hidup mereka juga ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini anak-anak. Sekarang kita akan tutup acara kita hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita Cheris. Yuk kita berdoa. Dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu dalam pertemuan kami pada hari ini. Ya Yesus yang penuh kasih, berkatilah kami sehari-hari agar kami bisa hidup sesuai kehendak-Mu dan ingatkan kami bila kami jatuh dalam dosa. Demi Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, ternyata Carlo Acutis itu keren banget ya. Dia adalah teladan anak muda zaman now. Teman-teman, ayo kita bernyanyi lagi sebelum kita berpisah. Sampai jumpa di Bina Iman minggu depan. Dah.